Dan mereka tunjukkan sama saya, Ustaz, di sini masjid bebas berdiri, nggak ada yang mau ganggu di sini. Makanya Kupang itu dijuluki kota paling toleransi se-Indonesia. Dengan gagahnya kita mengaku mayoritas, dengan gagahnya kita punya masjid semegah masjid kita ini. Tapi ingat, umat Kristen susah betul bikin gereja, Pak. Enggak, kita punya referensi mana, dari mana? Kok kita anti dengan gereja? Saya juga bingung. Saya setuju betul sama Gus Dur. Saya nggak takut, kata Gus Dur, samping rumah saya itu gereja. Karena kalau samping rumah saya gereja, orang yang datang ke gereja memuji Tuhan, ya ibadah. Tapi saya takut, kata Gus Dur, kalau samping rumah saya itu diskotik. Saya pikir iya juga, Pak, kalau samping rumah saya ada diskotik, takutnya saya yang demen itu, Pak. Pulang ceramah lepas peci, lepas sarung, ganti celana jin, wah, oblong, kacamata hitam, hilang ustadznya. Iya. Alhamdulillah, Pak, saya kemarin ceramah di Nusa Tenggara Timur. Senin kemarin, baru 1 minggu. Ceramah di Nusa Tenggara Timur. Pesertanya 80% non-Islam. Sebagian besar Kristen Katolik, karena agama terbesar di NTT itu Katolikan. Yang nomor 2 Kristen Protestan. Sisanya Islam dan Hindu. Ceramah di sana ya. Mereka suka mendengarkan ceramah. Dan mereka tunjukkan sama saya, Ustaz, di sini masjid bebas berdiri, nggak ada yang mau ganggu di sini. Makanya Kupang itu dijuluki kota paling toleransi se-Indonesia, bebas berdiri. Nah, saya langsung mikir, timbang perasaan, kalau umat Islam di Nusa Tenggara Timur ini susah bikin masjid, kayak kita anti gereja itu, gimana itu? Kita timbang perasaan. Makanya ada orang yang menunjukkan anti Kristen, dia anggap itu benar. Dan ini masalah, Bapak Ibu. Penceramah yang nyaci maki agama lain. Padahal kita semua tahu kan, terlarang mencaci agama apa. Tapi terkenal malah di Indonesia ini. Itu saya katakan, dia dakwah tapi hawa nafsu. Orang bikin masjid tapi hawa nafsu. Termasuk persoalan kita kemarin, Pak Dr. Tengku Safari Daud, di perumahan Sababalo Residen. Ada pendeta miskin, Pak, sama beliau diinisiasi kasih zakat. Ribut yang lain, Pak. Yang ngeributin mahasiswa beliau sendiri kan, yang ngeributin. Padahal kan dia belajar lagi nggak apa-apa. Uang zakat fitrah itu boleh kan dikasih kepada non muslim, boleh masuk dalam kategori mu'alaf. Dia sudah dijelaskan, bahkan di madzhab Syafi'i itu dipertegas. Justru kalau non muslimnya itu pendeta, itu malah boleh dikasih. Tidak masalah. Hal-hal begini kan jangan dijadikan ribut. Betapa banyak kita ini begini. Kalau kita menunjukkan kebencian kepada agama lain, itu dianggap jihad, itu dianggap benar. Termasuk ada penceramah kondang ngomong begini, pejabat yang ngasih izin pendirian rumah ibadah agama lain nanti akan diadab di akhirat. Nah, ini kan masalah, Pak. Dia seorang akademisi, dia seorang penceramah kondang. Kalau ceramah itu ribuan orang berduyun-duyun datang, ucapannya ini bisa mencitrakan Islam menjadi buruk dan dianggap itu dia jihad. Ini yang disebut dengan al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu akan tertutupi, keagungan Islam itu tertutupi oleh arogansi sebagian orang muslim itu sendiri. Nah, Indonesia ini masjidnya 800.000. Katakanlah umpama nih musolanya 700.000. Berarti ada 1,5 juta masjid lan musola. Terbanyak sedunia internasional. Yang ranking 1 dari semua provinsi Jawa Barat, jumlah masjidnya hampir 60.000. Yang ranking 2 Jawa Tengah, jumlah masjidnya 50.000 lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 lebih, hampir 50.000. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, kena ranking ya, tepuk tangan dulu.
kena ranking kita. Lampung ranking 5 masjid terbanyak se-Indonesia. Itu yang terdata loh. 12.000 masjid di Lampung, bukan musola, masjid. Coba kita timbang perasaan. Di Eropa, Amerika banyak gereja tutup. Di London ada 500 gereja tutup. Jemaatnya habis. Ya buat apa punya bangunan gereja tapi nggak ada yang berangkat kebaktian. Nah, 500 gereja tutup tersebut dijual jadi masjid. 423 masjid di London loh, itu bekas gereja. Bayangkan kalian jenengan, yuk kita berhitung. Itu gereja dibeli dijadikan masjid di negara kerajaan Kristen. Kalau kita nyebut Brunei Darussalam kerajaan Islam, Inggris kerajaan Kristen. Jelas kerajaan Kristen Protestan. Rajanya Pangeran Charles. London itu ibu kotanya. Nah, gereja berubah menjadi masjid. Bayangkan kalian panjenengan kalau di Indonesia masjid dibeli jadi gereja. Geger se-Indonesia ini. Nah, dengan bangganya ngapurang ya, dengan bangganya usap-usap nang Indonesia, tepuk dada hebat nang London. Apa? 500 gereja dibeli jadi masjid. Kita tepuk tangan, tapi kita lupa berpikir. Di London nggak ada umat Kristen yang gegeran, nggak ada umat Kristen yang menghancurkan masjid, nggak ada umat Kristen yang melarang orang beribadah ke masjid. Nah, coba kita timbang perasaan, tepo seliro, tenggang rasa. Jangan sementang-mentang kita mayoritas kita jadi sombong dan takabur, maka lantas kemudian kita menjadi arogan. Ya, kita di Indonesia enak bebas bikin masjid. Gimana coba Bapak Ibu kalau kita di tempat yang minoritas, kita bikin masjid dihancurkan orang, gitu dong timbang perasaan. Ini ilmunya cocok nggak? Nah, ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin ini. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, dan sholat 2 rakaat. Makanya Nabi isrohnya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, mampir ke Kubah, bikin masjid. Tapi jangan dikira masjid Nabi itu mewah, cuman batu yang dijejer. Maksud saya begini Bapak Ibu, orang Islam ini berhentilah dulu bermewah-mewahan akan masjid. Ini maksudnya bagus? Sudah bagus, sudah bagus, manfaatkan, makmurkan, gak usah bongkar pasang. Nanti kadang-kadang takmir baru gatal tangannya, mau ganti keramik lah, ganti cat lah, ganti pelapon lah. Karena begini Bapak Ibu, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba mempermegah masjid. Apalagi di Indonesia ini masjidnya banyak betul. Indonesia negara ranking 1 terbanyak masjidnya sedunia internasional. Data tahun 2022 kemarin, jumlah masjid yang terdata, ini belum yang enggak loh, yang terdata ada 800.000 masjid. Kira-kira musolanya segitu juga. Saya ambil perumpamaan begini, Jawa Barat itu jumlah masjidnya 60.000, musolanya 50.000, berarti 100.000 lebih. Nah, Indonesia ini masjidnya 800.000. Katakanlah umpama nih musolanya 700.000, berarti ada 1,5 juta masjid lan musola. Terbanyak sedunia internasional. Yang ranking 1 dari semua provinsi, Jawa Barat, jumlah masjidnya hampir 60.000. Yang ranking 2 Jawa Tengah, jumlah masjidnya 50.000 lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur,
48.000 lebih, hampir 50.000. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung. Kena ranking kita. Tepuk tangan dulu. Kena ranking kita. Lampung ranking 5 masjid terbanyak se-Indonesia. Itu yang terdata loh. 12.000 masjid di Lampung, bukan musola, masjid. Kalau ditambahkan musola banyak lagi. Masjid segini banyaknya. Apalagi di Bandar Lampung itu ada masjid yang cuma 15 meter jaraknya. Saya ingin katakan di sini, dari ratusan ribu jutaan masjid lan musola, rata-rata itu nggak punya IMB loh. Bener kan? Semau-maunya kita ini Pak. Makanya kata orang, pemerintah rejim ini anti-Islam. Kok anti-Islam dari mana? Oh, Indonesia ini masjid terbanyak, masjid bebas ngebangun. Coba jangan jalan-jalan ke Arab sono. Di Arab tuh jauh-jauh masjid, dan warga nggak bisa bangun masjid. Walaupun jenengan tanahnya lebar, duitnya banyak, nggak bisa bangun masjid kecuali atas izin pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak bangun masjid di sana. Atau nggak usah jauh-jauh lah, merantau nang Malaysia. Ada nggak dari Sendang ke Malaysia? Banyak. Coba Pak jalan-jalan nang Malaysia masjid berkilo-kilo, kalau mau Jumatan susah. Karena di Malaysia itu kerajaan Islam, nggak bisa sembarangan bangun masjid, kerajaan yang menentukan. Brunei Darussalam, dari masjid ke masjid 5 kilo jaraknya. Nah mau Jumatan, orang Indonesia yang jadi TKI Pak, kalau mau Jumatan jalan kaki. Syukurnya warga-warga Melayu di Brunei Darussalam itu sengaja bawa mobil ke masjid ngangkutin TKI untuk berangkat Jumat. Segitunya. Bersyukurlah kita di Indonesia, apalagi di kota, 1 RT 1 masjid, 1 RT 3 masjid. Bahkan saya pernah ke Jawa, 1 RT 3 masjid, masjidnya seberangan. Sini masjid, seberang jalan masjid, dua-duanya dipakai Jumatan. Saya tanya, ini kok masjidnya seberangan, dekatan, sama-sama dipakai Jumatan? Iya Ustaz, ini beda. Kalau yang ini Masjid NU PKB, yang seberang Masjid NU P3. Sama NU-nya, sama adzan 2 kalinya, sama kunutnya, tapi beda, 1 PKB, 1 P3, pisah masjid. Nah, besok-besok kita bikin Masjid NU PDI Perjuangan. Tepuk tangan dulu. Masjid NU Golkar. Alangkah bebasnya kita di Indonesia ini. Syukuri Bapak Ibu, nggak ada negara sebebas Indonesia. Kalau kata TGB, Tuan Guru Bajang, di Arab ndak ada pengajian akbar gue taruh kayak gini, ndak ada. Mengumpulkan massa dalam satu titik, ditangkap, jangan macam-macam. Ada undang-undang larangan berkumpul. Orang boleh di dalam masjid saja, itu pun nggak boleh pakai loudspeaker luar. Nah, tak kasih tahu jenengan biar cerdas sekarang. Nang Arab itu semua negara, 21 negara Arab, loudspeaker luar hanya boleh buat azan 5 waktu. Itu pun tidak boleh lebih dari 100 desibel. Nah, Menteri Agama Gus Yakut bikin aturan. Itu pun aturan lama zaman Pak Harto yang dirilis ulang. Nggak boleh lebih dari 100 desibel. Udah benar. Terus nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi di kota. Iyalah kalau di kampung nggak masalah. Kalau di kota jangan berlebih-lebihan. Ada umat beragama lain dikira anti-Islam. Padahal nang Arab, 21 negara Arab, mic speaker luar, loudspeaker toa hanya untuk azan saja. Nggak boleh buat ceramah. Yang buat ceramah ya dalam. Sampai segitunya. Jadi kurang bebas apa kita di Indonesia? Bisa pengajian akbar pakai taruh, bisa di lapangan pengajian akbar tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kemarin di Sendang ngundang siapa? Handayayat itu mumpuni. Waduh, orang ngapa atau penak? Ngundang mumpuni yang datang bejubel. Mengapa sedemikian rupa? Ini Indonesia. Jajal di Arab, bikin pengajian akbar, ditangkap, dikira mau bugon.
dikira mau ngeberontak, mau makar. Enak kan Indonesia? Syukuri kita tinggal di sini Bapak Ibu. Nah balik lagi, masjid yang begitu banyak dan megah-megah, mewah-mewah, inilah anugerah buat Indonesia Raya tercinta. Cuman masih ada aib di sana. Apa aibnya? Umat agama lain masih sulit mendirikan rumah ibadah. Itu aibnya. Pak, Bu, kalau ada umat beragama lain mau mendirikan rumah ibadah, ya jangan dilarang, ge. Bener kata Gus Dur, mending di samping rumah kita gereja daripada di samping rumah kita diskotek. Iya, ya. Kalau di samping rumah kita gereja aman, orang datang ke gereja tuh ibadah loh. Tapi kalau di samping rumah kita diskotek, bapak-bapak jajal pengen masuk, pura-pura kenduren malam Jumat. Mah, pamit. Mana Pak? Kenduren. Di tempat kenduren mangga nongol ternyata melipir ke diskotek. Yang lebih bahaya itu tempat maksiat. Makanya saya bingung, ada beberapa kawasan di Indonesia ini mendirikan gereja susah, tapi bikin diskotek gampang. Mendirikan gereja susah, tapi karaokean hiburan malam mudah. Ada apa sih sebenarnya dengan kita? Coba kita lihat kemarin Pak, kejadian di Sidoarjo, semua gereja-gereja dibuka. Warga Nahdien dari berbagai macam daerah diterima di gereja, ditumpangi sholat di gereja. Keren kan? Keren itu, ditumpangin sholat di gereja. Bagus, luar biasa. Kelompok sebelah nyinyir semua karena nggak ngerti dikit, makanya nyinyir. Tanda nggak belajar, tanda nggak pondok. Subhanallah, itu luar biasa. Kanjeng Nabi didatangi umat Kristen Bani Najran, 70 orang, 60 orang. Pendetanya, uskupnya, tokoh-tokohnya datang kepada Nabi, datang ke Masjid Nabawi. Faqamu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Masjid Nabawi, yusallun, mereka salat di Masjid Nabawi, minta izin. Minta izin kali Kanjeng Nabi kebaktian. Kebaktian beribadah di Masjid Nabawi. Sebagian sahabat bereaksi mau melarang. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhum, biarin kata Nabi. Jangan larang mereka kebaktian. Maka mereka fasallahu ilal masyriq, maka mereka salat menghadap ke arah masyriq, ke arah timur. Orang Islam ibadah ngadep kiblat ke arah maghrib, matahari terbenam. Orang Kristiani menghadap ke arah timur. Ini nggak bisa dihapus loh Pak. Sirah Ibnu Hisam, tafsir Ibnu Katsir, nggak bisa dihapus riwayat ini. Nabi memperbolehkan bagian Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian. Ya umat Kristen itu nggak menumpang sholat di masjid, cuman pengen punya rumah ibadah. Ya bu, ya diizinkan Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Kita ini jangan salah jadi umat Islam. Nggak ada satu pun dalam Quran dan hadis yang memerintahkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Sekarang saya tanya, belajar Islam di mana sih mereka-mereka itu? Yang arogan dan kakunya bukan main itu. Jangan sedemikian rupa. Coba kita timbang perasaan. Di Eropa, Amerika banyak gereja tutup. Apa sebab gereja tutup? Karena jemaatnya habis. Di London ada 500 gereja tutup. Jemaatnya habis. Ya buat apa punya bangunan gereja tapi nggak ada yang berangkat kebaktian? Nah, 500 gereja tutup tersebut dijual jadi masjid. 423 masjid di London loh, itu bekas gereja. Bayangkan kalian jenengan, yuk kita berhitung. Itu gereja dibeli dijadikan masjid di negara kerajaan Kristen. Kalau kita nyebut Brunei Darussalam kerajaan Islam, Inggris kerajaan Kristen. Jelas kerajaan Kristen Protestan. Rajanya Pangeran Charles. London itu ibu kotanya. Nah, gereja berubah menjadi masjid. Bayangkan kalian panjenengan kalau di Indonesia masjid dibeli jadi gereja. Geger se-Indonesia ini bisa demo bersilit-silit, demo berjilid-jilid. Nah, dengan bangganya ngapurang ya, dengan bangganya usap-usap nang Indonesia tepuk dada hebat nang London. Apa?
500 gereja dibeli jadi masjid, kita tepuk tangan, tapi kita lupa berpikir di London gak ada umat Kristen yang gegeran, gak ada umat Kristen yang menghancurkan masjid, gak ada umat Kristen yang melarang orang beribadah ke masjid. Nah, coba kita timbang perasaan, tepo seliro, tenggang rasa. Jangan sementang-mentang kita mayoritas kita jadi sombong dan takabur, maka lantas kemudian kita menjadi arogan. Ya, kita di Indonesia enak bebas bikin masjid. Gimana coba Bapak Ibu kalau kita di tempat yang minoritas, kita bikin masjid dihancurkan orang? Gitu dong timbang perasaan. Ini ilmunya cocok nggak? Nah, ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin ini. Makanya para banser nih yang sering dinyinyir orang satpam gereja, nggak apa-apa. Karena para banser ini, hebatnya banser, tidak akan bertindak tanpa komando para kiai. Itu para banser. Kita mengenang Rianto pada misa malam Natal, ada bom di bawah kursi jemaat gereja. Rianto membuang bom itu jauh-jauh, tapi bom meledak di tubuhnya. Rianto mati syahid, dan Rianto pahlawan rahmatan lil alamin. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Inilah keislaman kita yang sesungguhnya Bapak Ibu, Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tak perlu mencampur adukan agama karena sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita perlu sebagai masyarakat muslim mayoritas, kita perlu menghadirkan rasa aman kepada umat beragama lain yang jumlahnya minoritas. Itu Islam yang sebenarnya. Termasuk juga nih di Quran disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian semua mencaci, mencela mereka-mereka yang beragama lain, yang menyembah selain Allah. Jangan menghina Tuhan mereka, jangan menghina agama mereka. Jadi kalau ada Bapak Ibu penceramah, ustadz, mubalik, dia menyampaikan agama tapi menghina agama lain, itu bukan ajaran Islam. Di Quran sudah dikatakan haram hukumnya menghina, mencaci agama lain, menghina dan mencaci Tuhan agama lain. Kan begitu? Nggak ditemukan di dalam Al-Quran diktumnya kita diperkenankan menghina agama lain, apalagi menzoliminya. Kita selalu modusnya kan izin, Pak. Mengapa gerejanya kita hancurkan? Karena belum izin. Gimana mau izin wong nggak dapat izin? Mohon maaf, mengapa nggak dapat izin? RT takut RT itu karena warga nggak kedukung. Pak Kades diancam, kalau Pak Kades mengizinkan kami nggak akan pilih lagi. Ditakuti, pikir Pak Kades mending gua mending nurutin warga daripada mengizinkan. Hilang dong jabatan kan. Pak Sutarmin kalau memfasilitasi, Pak Sutarmin tidak akan jadi dewan lagi kalau memfasilitasi. Diancam begitu. Makanya sebetulnya karena negara kita ini demokrasi Bapak Ibu, pemerintah itu akan kuat kalau dapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah lemah kalau masyarakatnya bereaksi yang sebaliknya, resisten. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Kita maklumi, mereka juga ngapain bikin rumah ibadah kalau mubazir, kalau nggak ada jemaatnya nggak mungkin. Ya tadi tutup kayak di London nantinya kalau bikin tanpa jemaah. Mereka memang membutuhkannya. Jadi ini penting buat wawasan bagi kita semua. Memang Islam sama sekali tidak melarang itu semua.